Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Akang Teteh di luar atau yang sedang menonton video ini. Insya Allah pada video ini akan disampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembahasan korupsi. Seperti yang banyak orang ketahui bahwa yang namanya korupsi itu seringkali terjadi, khususnya dalam posisi-posisi yang strategis, baik itu dalam aktivitas pekerjaan ataupun juga sampai ke pemerintahan. Pelakunya bisa berbagai jenis pegawai dalam tingkatan tertentu atau juga pejabat dalam tingkatan pemerintah. Bahkan tidak sedikit DPR, terus apa lagi ya? Bahkan ya perlu dihimbau juga ya yang masuk di KPK itu sendiri gitu. Oke, di sini saya sedang bersama teman saya ya di ruangan Sekre Bompay, sedang melakukan tag video. Nah, ada sedikitnya 3 alasan yang bisa mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut melakukan korupsi. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Misalnya karena faktor ekonomi, faktor kebutuhan, atau juga yang sering disebut hedonisme. Yang mana hedonisme itu penyakit, dan tidak sedikit hedonisme ini disebabkan oleh lingkungan, pola pikir, mindset, dan hal-hal baru gitu ya. Tapi kebanyakan itu berdasarkan atau bersumber pada kondisi internal seseorang gitu, sehingga hal ini perlu diatasi. Itu yang pertama, yaitu tekanan atau pressure dalam diri. Yang kedua adalah opportunity atau adanya kesempatan. Tidak mungkin terjadi korupsi jika penjagaan yang ketat, terus sanksi yang hebat gitu ya. Sehingga salah satu hal yang dibutuhkan khususnya di Indonesia mungkin ya untuk membasmi korupsi adalah meningkatkan kualitas hukum ataupun disebutnya supremasi hukum gitu ya. Sehingga meskipun ada kesempatan, seseorang akan sangat berhati-hati dan mungkin bisa tidak jadi untuk korupsi. Karena apa? Karena sanksi yang diberikan itu sangat besar gitu ya. Kalau sanksinya cuma tidur di penjara ya enak aja gitu ya. Nah itu, opportunity atau kesempatan ini bisa besar gitu ya, kesempatannya sangat besar sehingga orang bisa mudah untuk korupsi karena sistem pengawasannya itu lemah. Beda lagi kayak tadi tekanan gitu ya, yang mana ini biasanya dari motif ekonomi gitu ya, faktor kebutuhan sehari-hari, kehidupan individu yang koruptifnya gitu kan, karena alasan tergoda itu gitu. Itu yang kedua. Yang pertama ada tekanan atau pressure, yang kedua ada kesempatan atau opportunity, dan yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi. Yaitu apa? Yaitu pembenaran terhadap perbuatan korupsi ini, yang mana korupsi ini jelas-jelas salah gitu ya. Mungkin tidak secara langsung gitu dirasakan oleh tingkatan tertentu, tapi korupsi ini jika tidak dirasakan oleh kalangan tertentu itu bisa berdampak kayak bom waktu gitu. Sewaktu-waktu dirasakan saja di kalangan masyarakat misalkan. Nah, hal ini kan perlu kita waspadai dan perlu kita minimalisir gitu ya, terjadinya korupsi ini, sehingga dimulai dari diri kita untuk tidak korupsi. Karena apa teman-teman? Kalau dari dalam Islam kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab ataupun amanah, sebagaimana yang disabdakan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita, setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin atau yang kita kelola. Sehingga seyogianya bagi kita untuk terus mengupgrade diri, bermuhasabah diri, mengukur pribadi kita sejauh mana kita menjalankan amanah yang ada pada diri kita. Gitu ya.
kembali lagi ke beberapa penyebab yang menjadikan orang bisa korupsi. Nah, yang tadi yaitu pressure atau tekanan, opportunity atau dua kesempatan, ada kesempatan, yang ketiga rationalization atau pola pikir gitu ya. Tiga hal ini dikemukakan oleh seorang peneliti yang bernama Donald R. Creasy, dikenal sebagai teori Fraud Triangle, TFT, The Fraud Triangle. Seperti segitiga, ada pressure, sudut yang pertama pressure, sudut kedua ada rationalization, yang ketiga, sudut ketiga ada opportunity. Oke. Nah, berkenaan dengan korupsi ini teman-teman, dalam sebuah keluarga ataupun sebuah organisasi pentingnya manajemen. Manajemen ini pasti dan sangat dibutuhkan untuk dikerjakan atau dihadirkan dengan baik. Salah satu pelanggaran dalam sebuah manajemen juga adalah sikap koruptif. Nah, terus sebagaimana sebuah negara yang ketika merasakan dampak korupsi itu kerasa hebat gitu ya, sama halnya dengan sebuah keluarga sebagai miniatur sebuah negara, perlu juga untuk diimplementasikan atau diaplikasikan sistem manajemen yang baik. Seperti tadi ya. Selanjutnya apa? Oleh karena itu kita perlu berani dan siap untuk menjauhi dan membasmi tindakan korupsi gitu ya. Seringkali terjadi korupsi ini karena alasan kausalitas seperti sebab akibat gitu ya. Mungkin dulu kita pernah melakukan sebuah kecurangan sehingga di masa yang akan datang atau di masa berikutnya kita yang dicurangi. Sebagaimana kita tahu dampak negatif dari perilaku korupsi ini, maka sedikit demi sedikit dan dengan penuh semangat, ikhtiar yang maksimal, kita juga berusaha untuk menjauhi sikap koruptif ini dalam berbagai hal. Sebagaimana kondisi sekarang seperti di yang Papua ya Kang ya. Papua itu apa, Tepera ya? Bukan ya? Pokoknya itulah. Teman-teman yang sering nyimak berita khususnya mungkin bisa melihat sampai ada pimpinan atau apa gitu ya dari Papua datang ke sebuah lokasi yang dalam sebuah video digambarkan, dan yang saya ingat apa yang dia sampaikan adalah tanpa uang mereka bisa tetap hidup gitu, dan ya sesuai keyakinan mereka gitu ya, dia bisa hidup dengan alam gitu. Dalam artian keberlangsungan hidup mereka itu ketika bukan di saat ada uang, tetapi ketika alam mereka, tempat tinggal mereka, atau yang disebut yang mereka sampaikan sumber kehidupan mereka yaitu alam, tidak diambil. Mereka ketika hidup dan tinggal di hutan atau di daerah yang di sana tumbuh-tumbuhan, mereka bisa mempertahankan hidup mereka meskipun bisa dikatakan tanpa uang sepeser pun gitu. Karena pada hakikatnya uang yang selama ini kita lihat gitu ya, itu adalah alat untuk bertransaksi gitu. Dan sedangkan dulu mungkin ketika sebelum ada uang, ya benar, barang ditukar dengan barang atau barter disebutnya. Maka karena perilaku koruptif itu sendiri yang terkadang menjadikan seseorang hedon ataupun melakukan aktivitas koruptif, maka sedikit demi sedikit mulai dari sekarang kita kikis
sikap koruptif itu dalam diri kita. Karena bukan hanya karena faktor eksternal seperti adanya kesempatan ataupun pengawasan yang ketat untuk terjadinya korupsi ini, seringkali faktor internal yang ada dalam diri kita seperti keinginan yang melebihi kebutuhan itu seringkali menjadi faktor penyebab keberlangsungannya atau terjadinya korupsi. Maka teman-teman, sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka bagi kita peran mahasiswa, jangan malu, jangan takut untuk memberantas korupsi. Apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal terkecil, mulai dari diri kita sendiri sebagai menjadi role model yang membasmi tindakan korupsi, dan juga mulai dari sekarang. Apa yang kita pilih dan tanam hari ini akan kita tuai hari besok. Segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Bermanfaat maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.